Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desti Sartika, biasa dipanggil dengan Desti. Posisi pekerjaan saya sebagai female operator. Di sini saya ingin sedikit bercerita ya tentang pengalaman saya, gimana caranya bisa menjadi seorang operator, gimana caranya bisa kerja di pertambangan. Karena banyak banget ya teman-teman, terutama yang perempuan ya, pasti banyak kan nanya, gimana sih mbak caranya biar bisa jadi operator, gimana sih mbak caranya biar bisa kerja di dunia pertambangan. Karena sangat susah ya, menurut saya sih susah untuk masuk ke dunia tambang, apalagi kalau kita tinggalnya tidak di sekitar daerah tambang situ yang ada site-nya. Karena pengalaman saya yang saya tahu sih, kalau untuk non skill biasanya memang putra-putra daerah. Tapi kalau untuk yang skill itu biasanya dari manapun pasti bisa keterima ya, kalau memang ada buka lowongan. Di situ Desti bergabung dengan departemen survei. Teman-teman survei yang menembak dan memberikan acuan patokan. Kami sebagai perempuan pada saat itu ada 3 orang perempuan. Di situ kami mengeflatkan atau meratakan galian-galian yang dimakan sama eksavator maupun dampingan-dampingan yang sudah dibuang sama truk-truk itu ya kan. Kita susun itu, kita pasang patok. Di situ kita meratakan biar flat sesuai apa yang teman-teman survei inginkan. Berjalannya 3 bulan, manajemen memberikan kebijakan kepada kami sebagai cewek-cewek ini untuk dinaik tingkatkan sebagai operator. Nah, disitulah kami di training. Secara bergantian. Kami pun dibuatkan SIM di situ karena syarat seorang operator harus mempunyai SIM, paling tidak SIM B2 ya. B2 umum pun bisa. Nah, setelah itu kami di training selama sebulan, 2 minggu training kelas, 2 minggu training lapangan. Setelah kami di training, kami pun diberikan simper. Karena simper itu adalah salah satu syarat sebagai kita operator. Kalau di luar kita mengendarai mobil, kita harus mempunyai SIM. Di pertambangan kita harus mempunyai simper dan dinyatakan di situ biasanya ada huruf F ya, F. Itu artinya full. Nah, setelah kita punya itu, kita boleh mengendarai unit yang sesuai ada di simper itu. Kita nggak boleh mengendarai unit yang tidak tertera di simper yang dikasih ke kita. Itu tandanya kita tidak komplit ya. Tandanya kita tidak bisa mengoperasikan unit selain ada unit yang tertera di kartu simper kita. Nah, setelah itu ada juga sih pengalaman teman-teman saya ya. Ada juga yang seperti ini, pengrekrutan itu cewek-cewek non skill khusus langsung dinaikkan sebagai operator, itu ada juga. Kalau untuk saat ini yang masih seperti itu yang saya tahu adalah di PT TIS ya. PT TIS saat itu sekarang ini kayaknya masih sering mentraining cewek-cewek untuk menjadi operator, dan biasanya itu yang diutamakan adalah warga sekitar ataupun putra-putra daerah, itu yang lebih diutamakan kalau untuk non skill. Setahu saya sih sampai sekarang masih ada ya untuk di PT TIS ya, masih ada untuk cewek-cewek itu dinaikkan sebagai operator, itu masih ada sampai sekarang. Kalau untuk perusahaan lain kayaknya sudah tidak ada lagi sih menurut saya. Itu aja sih kalau pengalaman gimana caranya biar masuk sebagai operator, gimana caranya masuk ke dunia pertambangan. Kalau untuk teman-teman yang sudah skill biasanya itu lebih gampang ya, karena banyak perusahaan-perusahaan besar maupun yang tidak terlalu besar itu sering buka lowongan. Nah, itu teman-teman bisa aja cari searching di grup-grup Facebook tuh biasanya banyak ya teman-teman ya. Di situ diikutin aja lowongan-lowongan pekerjaan batubara
tambang batubara itu dicoba diikutin. Biasanya banyak sih teman-teman itu memberikan informasi di situ. Kalau ada penerimaan, ada buka lowongan untuk teman-teman yang skill bisa dicoba di situ. Karena kalau yang udah skill biasanya udah tahu ya pengalamannya apa aja, gimana caranya masuk untuk ke perusahaan tuh biasanya udah lebih paham. Alhamdulillah pada saat saya di tes membawa artikulit, alhamdulillah saya bisa. Di situ saya bekerja selama 2 tahun karena setelah 2 tahun itu perusahaannya close project. Alhamdulillah di perusahaan itu saya banyak belajar berbagai macam unit karena perusahaan itu tidak terlalu ketat ya. Jadi kita bisa sambil belajar untuk unit-unit lain, tapi tetap dipantau dan tetap diperhatikan keselamatan ya, karena risikonya sangat besar sekali untuk menjadi seorang operator ini. Pada saat itu tahun 2017 PT Pasir Dabo Permata close project, hanya 2 tahun saja dia berada di Penajam ya. Jadi pada saat close project, alhamdulillah Desi punya banyak teman. Jadi Desi dapat informasi dari teman, katanya ada perusahaan di Satui Sungai Danau sedang buka lowongan kembali. Alhamdulillah, karena Desi basicnya sebagai operator ya. Jadi saat dites membawa artikulit itu dengan cepat Desi bisa menguasai. Di situ pun sama, Desi tetap melalui tes interview, tes tertulis, dan tes lapangan. Karena pada saat itu status Desi sudah sebagai skill ya. Dan Desi melakukan medical check up juga. Setelah lulus, ya, dinyatakan fit, kita mengikuti agreement atau tanda tangan kontrak ya. Setelah itu berjalan selama 2 tahun, perusahaan close project. Untuk pembahasan gimana caranya bergabung dan cara bisa kerja di dunia tambang udah saya kasih tahu tadi ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, pengalaman yang bisa saya berikan untuk teman-teman, dan semoga teman-teman semuanya yang punya keinginan, yang punya kemauan, ataupun yang sudah bekerja di dunia pertambangan, semoga semuanya selalu sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, dan ingat selalu safety first.